Jadi apa poin-poin penting yang mungkin bisa di-share siang hari ini sebelum nanti lebih jauh lagi karena pasti banyak hal yang bisa dibahas kalau soal pendataan keluarga ini. Iya, betul sekali. Jadi hari ini jadi momentum ya, jadi momentum sejarah untuk kita. Jadi rasanya itu ketika kita kemarin sudah melakukan pengumpulan data ya, pengumpulan data dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 15 September dan hari ini kita mengumumkan hasilnya. Gitu ya. Jadi tadi secara resmi sudah dirilis oleh Pak Menteri terkait dengan data keluarga hasil pemutahiran PK24. Jadi di PK24 ini kita menggunakan metode survei yang mendata atau memutahirkan itu sekitar 15 juta keluarga. Sehingga kalau kita gabungkan gitu ya dengan data keluarga kita yang secara total ada di dalam basis datanya BKKBN, maka ini sekarang kita punya 75 juta keluarga by name by address dari hasil pendataan dan pemutakhiran pendataan keluarga. Kita bisa mengenali ya. Jadi kenapa kemudian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini melakukan pendataan keluarga. Jadi tujuannya sebetulnya adalah untuk mengenali keluarga-keluarga yang ada Indonesia ini berdasarkan karakteristiknya gitu ya. Karakteristik kependudukannya seperti apa gitu ya. Kemudian dari pemakaian kontrasepsinya seperti apa dan juga tentu terkait dengan pembangunan keluarganya. Nah, jadi dari pemutakhiran PK24 ini dari data keluarga yang 75 juta ini kita kemudian bisa memetakan keluarga-keluarga sesuai dengan karakteristiknya. Dan ini sangat lengkap. Keluarga bisa kita petakan berdasarkan karakteristik dari status kesejahteraannya. Nah, data ini kemudian bisa memperlihatkan kepada kita mana keluarga yang kemudian masih perlu kita bantu, mana keluarga yang kemudian sudah luar biasa, sudah sejahtera gitu ya. Atau kita juga bisa memetakan nih keluarga-keluarga yang kalau sekarang program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu terkait dengan stunting gitu ya. Maka dari data keluarga ini juga memetakan mana keluarga yang memiliki resiko untuk melahirkan anak stunting. Sehingga kalau kemudian data ini digunakan secara bersama, tidak hanya oleh di Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, maka sebetulnya ini bisa digunakan juga oleh kementerian lembaga lain, kemudian juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyasar sasaran yang sama sehingga stunting kemudian bisa kita entaskan berbasis dengan data. Baik, tadi juga kita sudah berbincang bersama dengan para kepala perwakilan, memang sudah banyak stakeholder, tapi seberapa mudah pihak luar mendapatkan data dan menggunakan data BKKBN ini? Ya, pertanyaannya itu sangat menarik karena tadi kita juga tadi dipesanin gitu ya. Tadi Pak Menteri menyampaikan silahkan gitu ya untuk pihak-pihak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang kemudian ingin menggunakan data ini, kementerian kita tentu terbuka, open gitu ya. Silakan untuk dimanfaatkan. Nah, ini tentu kalau di tingkat pusat bisa menghubungi kami selaku Diwali Data di Direktorat Pelaporan dan Statistik. Kalau di provinsi bisa menghubungi kantor perwakilan dan di kabupaten kota tentu bisa juga menghubungi teman-teman dari OPDKB kabupaten kota. Nah, sehingga apa? Kita kemudian data yang kita kumpulkan ini kan kekayaannya luar biasa gitu ya. Dan itu tidak hanya disimpan di dalam file-file saja gitu, tetapi juga dimanfaatkan oleh semuanya. Nah, hanya memang untuk karena data kita ini kan by name by address ya. Jadi ciri uniknya itu karena datanya adalah by name by address. Nah, tentu kita juga harus melindungi nih kerahasiaan data individu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pribadi juga, sehingga kalau yang ingin menggunakan data by name by address-nya tentu ini ada prosedur-prosedur, tetapi itu tidak rumit. Jadi yang penting adalah untuk menjaga supaya data ini memang diperuntukkan hanya untuk kepentingan program. Ya, dan sangat mudah sekali ya untuk langsung mendapatkan informasi karena kalau dilihat dari situs yang dimiliki oleh BKKBN ini langsung rumahnya ketahuan, jambannya ketahuan seperti apa gitu. Ini luar biasa. Tapi tentu ini kan menjadi kewajiban tahunan ya. Nah, catatannya tadi ada beberapa terkait dengan penambahan jumlah sampel katanya gitu, kemudian juga SDM atau hal apa lagi yang mungkin menjadi catatan dari 2024 ini yang nanti akan menjadi hal yang juga diperhatikan di 2025. Iya, jadi kita setiap tahun tentu ya melakukan berbagai transformasi perbaikan bagaimana supaya pendataan keluarga ini menghasilkan data yang berkualitas
data yang valid, sehingga ketika kemudian digunakan sebagai pensasaran program, maka ini akan tepat sasaran, tepat orang, tepat keluarganya gitu ya yang membutuhkan. Nah, sehingga kita selalu gitu ya di setiap tahun ini apa ya yang kemudian perlu kita tingkatkan kualitas datanya, kualitas pengumpulan datanya, kemudian juga kualitas dari tenaga pengumpul datanya, yaitu teman-teman kader pendata yang kemudian mendata ini di bawah supervisi dari teman-teman PKB dan PLKB. Jadi kita tingkatkan kualitasnya gitu ya. Kemudian juga nah terutama juga dari sisi IT gitu ya, ini juga terus kita tingkatkan supaya memang ketika kader mendata di lapangan ini dapat menggunakan teknologi dan dapat didukung dengan baik. Jadi, pada prinsipnya ini akan terus ya. Dan ini akan menjadi data keluarga, memang single data keluarga nasional yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Terima kasih. Sukses selalu tentu saja untuk hari ini, dan tentu tadi ya seperti yang disampaikan, nampaknya setelah hari ini akan ada banyak sekali ya pihak-pihak yang akan menggunakan data terbaru dari BKBN. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, sukses di radio. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bagaimana kolaborasi antara Ikatan Bidan Indonesia bersama dengan Kementerian Pembangunan Keluarga dan BKKBN ini bukan hanya pada saat pelaksanaan terkait dengan pelayanan kontrasepsi, di mana ada bidan ada KB, itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana sekarang untuk mencapai cakupan data, baik data rutin maupun data momentum, ini betul-betul kita sudah integrasikan, kita sudah interoperabilitaskan melalui aplikasi sistem informasi keluarga yang ada di BKKBN bersama sistem informasi yang ada di kami, yaitu Odelia. Nah, jadi teman-teman bidan khusus di tempat praktek mandiri bidan, baik bidan delima maupun non delima, ketika mereka melakukan pelayanan kontrasepsi, ini sudah bisa melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem aplikasi di sistem informasi keluarga ini yang nanti sudah terintegrasi dengan Odelia. Oh, berarti sekarang datanya sudah terintegrasi ya? Sudah terintegrasi nasional, data nasional, dan bukan hanya sebelumnya kami juga sudah melakukan integrasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Gizi KIA untuk e-cohort. Kemudian juga dengan Satu Sehat, dan satu lagi juga kita sudah terintegrasi dengan PKP dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi secara komprehensif pelayanan yang diberikan oleh bidan terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak, baik mulai dari antenatal, intranatal, postnatal, bahkan imunisasi, dan sekarang pelayanan kontrasepsi ini sudah terintegrasi melalui sistem Odelia dengan aplikasi elektronik. Baik, tapi terkait dengan kegiatan di lapangan, mungkin ada hal-hal yang bisa di-highlight. Apa tantangan-tantangan yang memang masih dihadapi dalam konteks kolaborasi, dalam hal ini juga dihadapi oleh bidan Indonesia? Ya, tentu ketika kita melakukan pelayanan, tentu tantangan itu banyak sekali ya. Bukan hanya masalah-masalah terkait dengan akses, infrastruktur, dan juga dukungan. Yang paling utama itu, karena bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan frontline, garda terdepan. Tentu kami butuh dukungan, khususnya dukungan semua pihak, para stakeholder, yang saat ini memang kami sudah sangat dibantu sekali ya oleh berbagai kementerian. Tapi kami mohon kiranya untuk terutama daerah-daerah keterbatasan tertentu, di mana ketika tidak ada tenaga kesehatan lain, kami juga berharap teman-teman bidan yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia, terutama khususnya daerah keterbatasan, itu mungkin perlu ada dukungan terkait perlindungan hukum, dan kemudian penambahan kompetensi ketika mereka mengerjakan di luar kompetensi dan kewenangannya, sehingga ketika mereka melakukan tugas di luar kompetensi dan kewenangannya, ada skill mix, ada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi mereka. Itu yang paling utama. Dan jangan lupa, tentu kami juga berharap sahabat-sahabat bidan yang sudah memberikan pelayanan diperhatikan juga kesejahteraannya oleh pemerintah, rewardnya. Reward ya, ada kerja keras, ada reward gitu ya. Supaya tambah semangat. Nah ini belum diangkat, misalnya tenaga honorer yang belum diangkat atau yang belum mendapatkan formasi, tolong bapak-bapak yang ada di baik itu Kementerian PAN-RB, BKN, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami ada yang belum mendapatkan formasi, baik untuk P3K dan lain sebagainya, mohon ini juga menjadi perhatian, karena bidan sangat-sangat memiliki kontribusi besar dan
aplikasinya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak dan juga stunting di Indonesia, mereka sangat semangat sekali. Ada pesan untuk bidan Indonesia? Untuk sejawat bidan, seluruh tempat praktek mandiri bidan yang ada di seluruh Indonesia, aplikasi Odelia ini sudah siap pakai. Aplikasi Odelia ini bukan hanya kita sudah integrasi dengan Kementerian Kesehatan, tapi saat ini kita juga sudah integrasi dengan BKKBN. Jadi jangan lupa segera registrasikan dan jangan lupa nomor kode Paskes dipastikan bahwa Anda terdaftar di PKP Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian Anda juga sudah terregister sebagai anggota IBI atau di TPMB yang sudah memiliki kode Paskes, sehingga tidak lagi kesulitan untuk baik dengan Siganya maupun dengan Odelianya. Jadi jangan lupa segera daftar, jangan ketinggalan, dan tentunya ini biayanya betul-betul sangat-sangat tidak memberatkan anggota. Sengaja kami fasilitasi dengan tidak memberatkan anggota. Bagaimana kita juga terus meningkatkan pencatatan dan pelaporan, jangan lupa pelayanan. Nah, pelayanannya terus ditingkatkan dengan sepenuh hati. Jangan lupa senyumnya Bu Bidan tuh. Senyumnya Bu Bidan itu itu menjadikan obat bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan yang tak kalah pentingnya tingkatkan kompetensi. Sehingga dengan demikian kita juga akan terus meningkatkan kualitas layanan. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? 2030 is the largest global partnership around voluntary and rights-based family planning. And how FP 2030 works is that governments and other organizations and non-government actors, they make commitments to FP 2030, which means that they make a series of commitments to strengthen and advance their family planning program. So as part of this, the government of Indonesia is a commitment-making country. So one of the aspects of that program is also to strengthen postpartum family planning. So just for the sake of your audiences, postpartum family planning is recognized in family planning as a high impact practice, which means that it shows great benefits and great potential if it is implemented well. And that means it helps to address unmet needs around contraception by women and their families. So for Indonesia, they have achieved the highest rate of postpartum family planning coverage out of all the countries in Asia Pacific, but also across many other countries and other regions of the world. And this is a great stride. It's a very big achievement for Indonesia because it helps to really give women, it helps to empower women, giving them the choice, but also helps to empower their families, communities, and it contributes towards nation building and prosperity. So we are very happy. It's a privilege for me to come here today and to recognize Indonesia for its outstanding achievement. So Indonesia, and I will pass it to my colleagues from the Ministry of Population and Family Development. But one of the key aspects of any good program is to have to make sure that it is evidence-based. So there should be data and granular data that is collected. And when I mean granular, I mean like what Indonesia is doing across districts, across provinces, and then that data collates and comes to the national level. And based on that data, programs are formed to really identify where the gaps are, how much progress has been made, and what really needs to be done to fill in those gaps. So we just heard today that even Indonesia has a very, very strong data collection system, and they just released the national enumeration data, and they use that data even for their family planning program. So it's really a very strong program and a very comprehensive family planning program. So data and measurement is a critical aspect of FP 2030's programs. And when a country makes a commitment, also it's very important to have a good, strong data source, because without that data, you really cannot show progress. And Indonesia has been an exemplar because it really has a very, very strong data collection method as well. Okay, would you like to add something? Thank you very much. Yes, actually, the Family Planning 2030 even already awarded for Indonesia because we have a much better system in family planning postpartum management.
So for example here, we using the indicator or definition of 42 days after the partum or post-delivery. Even so, the other countries adopting the definition of 1 year after postpartum. Still, Indonesia is still better. So actually, Indonesia really deserve this recognition. Yeah. And secondly, regarding the family enumeration data, this is also a very good data source for tracking tools of the family planning 2030 record management. Yeah, being recorded as a documentation to be reported to Family Planning 2030 program. If I can just add, as part of the commitment making, when countries make a commitment, they also have to submit a self-progress report. So in terms of how they are doing to achieving their commitments, and this data helps the country to report around the various commitments that it has made. It acts as there are indicators, so the data is used to really report back on those indicators as well. So we continue to see Indonesia playing a leadership role. Like I just mentioned, one of the main aspects of our hub is that we provide opportunities for South-South learning across countries, and we hope Indonesia will be able to showcase some of its results at those platforms around PPFP, the Postpartum Family Planning Program, the data enumeration program, and we continue to see Indonesia being a strong partner to FP 2030. And I also want to thank Indonesia for the strong progress that they have made around FP 2030 commitments. Thank you. Thank you, your time, Mrs. Sumitra. Nice to meet you. Oke, berencana itu keren.